Saudara, belum hilang dari ingatan kita dengan peristiwa siswa-siswa yang harus digendong ke layanan medis karena kesakitan akibat keracunan. Usai menyantap MBG di Bandung Barat, kembali kita dihadapkan dengan pemandangan serupa di dua kabupaten di Jawa Barat. Ratusan anak digotong ke rumah sakit akibat keracunan MBG. Munculnya kasus ini semakin memperbesar catatan kelam kasus keracunan MBG. Kata maaf pun rasanya tak cukup untuk menekan angka korban dan meredam rasa was-was orang tua. Pada Rabu siang, saudara, suara sirine ambulans terus terdengar dari SMP Negeri 3 Kota Banjar, Jawa Barat. Belasan ambulans ini memenuhi lapangan untuk mengevakuasi para siswa yang mual dan sakit perut usai menyantap makanan bergizi. Para siswa yang sudah lemas dan sesak napas ini dirujuk ke dua rumah sakit terdekat. Mulanya hanya 18 siswa yang mengalami keracunan. Namun jumlah itu terus bertambah hingga 68 siswa. Para siswa mengaku gejala ini muncul usai menyantap ayam suwir yang siang itu terasa sudah asam. Sehari sebelumnya, saudara, ratusan siswa dari 4 sekolah di Kadung Ora, Garut, Jawa Barat juga mengalami gejala keracunan setelah menyantap makanan dari menu makan bergizi gratis. Tak hanya siswa, seorang penjaga sekolah juga mengeluh mual, pusing, dan lemas usai menyantap menu MBG di salah satu sekolah. Tercatat, korban keracunan MBG di Garut mencapai 299 orang. Kasus keracunan MBG di Garut yang menembus angka 299 orang ini akhirnya ditanggapi Pemkab Garut dengan menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB. Pemkab menginstruksikan pejabat daerah segera mendata siswa dan warga lainnya yang mengalami gejala keracunan segera mungkin mendapatkan perawatan. Dinas Pendidikan kita putuskan bahwa Garut pada kondisi luar biasa. Dan saya minta tolong sama Kapolsek dengan Babinkamnya ya, kemudian juga sama Danamil dengan Babinsanya melakukan monitoring. Kita nggak mau ada kecolongan sampai orang tidak datang ke puskesmas karena tidak tahu atau tidak ada biaya atau karena takut ada tidak perhatikan. Tak hanya di Jawa Barat, saudara, kasus keracunan MBG juga ditemukan di Jakarta. 21 siswa SD Negeri 01 Gedong Barat, Pasar Rebo, Jakarta Timur mengalami lemas, mual, dan muntah usai menyantap makan bergizi gratis pada Selasa pagi. 5 diantaranya bahkan harus dirawat di instalasi gawat darurat RSUD Pasar Rebo. Rasa was-was pun menghantui orang tua. Tak ingin buah hatinya jadi korban keracunan. Sebagian orang tua meminta anaknya tak lagi mengonsumsi MBG sebelum ada perbaikan kualitas MBG. Ya, dari sebelum kejadian ini juga sebenarnya khawatir ya dari berita yang ada di luar daerah itu gitu. Jadi ya kalau apalagi sekarang yang kena di tempat sekolah anak saya ya lebih khawatirnya lebih ekstra gitu. Ya saya sih bilang udah nggak boleh lagi untuk makan konsumsi itu lagi gitu, daripada ya nggak tahu ya kedepannya akan lebih diperbaiki lagi kualitas atau higienisnya gitu kan. Tapi sih kalau dari yang kejadian kemarin ya masih trauma mungkin ibu-ibu yang anaknya yang kena gitu. Saudara, buntut dari kasus keracunan di Pasar Rebo ini, polisi memeriksa pihak SPPG Yayasan Amina Mulia Indonesia. Namun, saudara, saat dua wartawan tengah melakukan peliputan di lokasi dapur SPPG yang menyajikan menu MBG ke SDN 01 Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur, ternyata mereka mendapatkan penganiayaan dari karyawan SPPG.
Ya, saya dianiaya. Saya juga udah mau pergi. Iya, saya nanya baik-baik dari tadi. Kalau emang bukan di sini kan kita bisa. Abang mau. Dua jurnalis bernama Munir dari media Warta Kota dan Kiki dari MNC TV mengalami intimidasi dan penganiayaan oleh seorang petugas keamanan SPPG tersebut. Kita kan nggak punya kontak. Aksi kekerasan itu kemudian dilerai beberapa pegawai SPPG di lokasi itu. Kasus ini sempat dilaporkan ke Polsek Pasar Rebo, namun berujung damai karena pelaku bersedia meminta maaf. Ya, kita dianiaya nih. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya kepada kedua jurnalis atas nama Munir Warta Kota, ya saudara Munir, dan Kiki iNews. Saya mengaku hilaf dan bersalah atas kejadian kesalahpahaman di SPP Gedong 2. Saudara, kasus keracunan MBG juga menimpa cucu dari mantan Menko Polhukam Mahfud MD, di mana Mahfud menyebut cucunya yang tinggal di Yogyakarta mengalami gejala muntah akibat keracunan hingga harus dirawat di rumah sakit. Mahfud menilai tata kelola program makan bergizi gratis mendesak untuk diperbaiki. Cucu saya juga keracunan. Oh iya Pak? Iya, MBG di Jogja. Di Jogja? 8 orang langsung muntah-muntah. Nah, yang 6 itu 6 dan kakaknya gitu, kakak yang masih dirawat di rumah sakit itu habis muntah-muntah sehari disuruh pulang, bisa dirawat di rumah. Tapi yang ini sampai 4 hari di rumah sakit. Jadi ada 2 cucunya? Mendesak diperbaiki tata kelolanya. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan di bawah. Sebenarnya penyelenggara di bawah itu siapa? Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana buka suara terkait kabar 2 cucu Mahfud MD yang turut jadi korban keracunan makan bergizi gratis. Dadan menyampaikan permohonan maaf. Dadan bilang perbaikan pelaksanaan program MBG terus dilakukan, terutama soal sistem tata kelola MBG. Maaf atas hal itu dan kami kenapa rapat hari ini juga untuk memperbaiki terkait dengan sistem dan tata kelola ya. Pak, target dapur yang belum ada SOHS itu sampai kapan Pak targetnya Pak? Secepatnya. Saudara, Badan Pengawasan Obat dan Makanan menyebab maraknya keracunan karena SPPG bermasalah. Dari 17% sampel yang diuji positif mengandung bakteri. Kasus ini ditemukan dari SPPG yang baru beroperasi. Untuk mengurangi potensi keracunan, Kemenkes akan melibatkan tenaga kesehatan di daerah dan puskesmas. Bahan makanannya seperti apa, cara masaknya dan orangnya seperti apa, lingkungannya seperti apa, sampel pangannya seperti apa. Karena ini kan sudah dilakukan secara rutin oleh 10.000 puskesmas, mereka sudah lakukan, orangnya ada. Nah itu sekarang kita kerahkan untuk bisa mensupport BGN. Dan saudara, dalam rapat kerja Komisi 9 dengan Badan Gizi Nasional, anggota Komisi 9 dari fraksi PAN, Sahidin, menyindir Badan Gizi Nasional yang membuat gaduh dengan berbagai drama. Sahidin menyebut BGN sebaiknya diminta fokus menyelesaikan masalah keracunan daripada membuat drama menangis hingga menyalahkan politisi minta jatah proyek MBG. Ia juga menantang BGN untuk membuka sosok yang disebut minta jatah program MBG. Kita ini Pak dibuat gaduh Pak oleh staf Bapak sendiri. Banyak sekali Pak drama yang kita tengok di medsos ini. Ada yang menangis lah, ada yang menyalahkan politisi lah yang minta minta dapur. Ada yang tadi sebut Pak ini bicara pidana. Ini persoalan kita kan keracunan. Berarti ada masalah di dalam ini. Kalau ada, ya, tolong tunjuk. Ini minta-minta ini kerjanya. Ini cari komisi ini. Ini mencari kesempatan ini di program ini. Begitu dong.
dan berjanji tidak akan lagi terjadi. Tidak akan terjadi lagi. Saya mohon maaf. Pernyataan itu muncul karena Wakil Kepala BGN, Nani SD, yang meminta maaf sambil menangis terkait insiden keracunan MBG yang menyebabkan ribuan siswa dari PAUD hingga SMA di Bandung Barat jadi korban. Saat itu BGN telah lalai dan akan bertanggung jawab atas semua dampak dari keracunan massal MBG di berbagai wilayah. Dan Saudara, Presiden Prabowo Subianto mengklaim cangkupan program makan bergizi gratis atau MBG telah menjangkau hampir 30 juta penerima manfaat. Meski demikian, Prabowo tak menampik ada kekurangan di salah satu program prioritasnya itu. Sampai hari ini sudah menjelang 30 juta penerima manfaat. 30 juta anak dan ibu-ibu hamil tiap hari menerima makanan. Bahwa ada kekurangan, iya. Ada keracunan makan, iya. Kita hitung dari semua makanan yang keluar, penyimpangan atau kekurangan atau kesalahan itu adalah 0,00017%. Saudara, sejak diluncurkan hingga September 2025, lebih dari 6.000 orang jadi korban keracunan MBG. Permohonan maaf saja tak cukup untuk mengobati trauma siswa dan juga orang tua. Evaluasi total harus benar-benar dilakukan di segala lini, karena rentetan angka ini bukan hanya sekedar data statistik, melainkan menyangkut nyawa dari generasi penerus bangsa.